Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi pembuatan sabun kopi, di mana kelompok 1 ini beranggotakan saya sendiri, Fitrat Wirza, sebagai moderator, dengan NIM 2103654. Selanjutnya rekan saya Salsabila Yuswilia dengan NIM 210367170, Sinta Perdani 2103646, dan Suci Nur Asmi 210362123. Baiklah, langsung saja masuk ke penjelasan materi. Next, Bill. Baiklah, yang pertama yaitu tujuan. Pada pembuatan sabun kopi ini memiliki tujuannya itu. Yang pertama, mempelajari proses pembuatan sabun dari berbagai minyak. Yang kedua, mengetahui proses pembuatan sabun kopi. Yang ketiga, mengetahui reaksi yang terjadi pada saat pembuatan sabun. Baiklah, materi selanjutnya yaitu teori dasar yang akan dibacakan oleh Sinta Perdani. Kepada Sinta, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu teori dasar. Sabun adalah surfaktan atau campuran surfaktan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan lemak atau kotoran. Sabun memiliki struktur kimiawi dengan panjang rantai karbon C12 hingga C16. Sabun bersifat amfifilik, yaitu pada bagian kepalanya memiliki gugus hidrofilik atau polar, sedangkan pada bagian ekornya memiliki gugus hidrofobik, yaitu non-polar. Oleh sebab itu, molekul lemak dan kotoran yang kemudian akan ditarik oleh gugus hidrofilik yang dapat larut di dalam air. Larutan alkali yang biasa digunakan pada sabun keras atau sabun padat adalah natrium hidroksida atau NaOH. Dan alkali yang biasa digunakan pada sabun lunak, yaitu sabun cair, adalah kalium hidroksida atau KOH. Basa alkali yang umum digunakan untuk membuat sabun adalah natrium NaOH dan amonium NH4OH. Sehingga rumus molekul selalu dinyatakan sebagai RCOONA, RCOOK, atau RCOONH4. Saponifikasi merupakan proses hidrolisis basa terhadap lemak dan minyak. Reaksi pembuatan sabun atau saponifikasi menghasilkan sabun sebagai produk utama dan gliserin sebagai produk samping. Prinsip dalam proses saponifikasi yaitu lemak akan terhidrolisis oleh basa, menghasilkan gliserol dan sabun mentah. Proses pencampuran antara minyak dan alkali kemudian akan membentuk suatu cairan yang mengental yang disebut TREX. Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa lemah atau kuat. Berikut merupakan reaksi saponifikasi dapat kita lihat pada layar. Bubuk kopi mengandung kafein antara 1% sampai 1,5%. Kafein merupakan senyawa kimia alkaloid yang bermanfaat untuk kesehatan kulit seperti memperbaiki kulit yang rusak, menetralkan kulit yang iritasi, dan memberikan nutrisi pada kulit dan menghilangkan bau badan. Biji dan kulit biji kopi telah diketahui memiliki berbagai macam aktivitas biologis yang bermanfaat bagi kesehatan. Biji kopi aktif sebagai anti jamur dan antibakteri. Kemudian alat dan bahan. Di sini kita menggunakan alat yaitu pengaduk dalam sejenis hand blender dan mixer, kemudian cawan, cetakan, timbangan, gelas piala, gelas ukur, pipet tetes, corong, dan botol semprot. Sedangkan untuk bahannya yaitu olive oil 58,75 ml, minyak kelapa 37,5 ml, minyak sawit 25 ml, serbuk kopi 12,5 gram, NaOH 18,5 gram, dan Aquades 52,5 ml. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi oleh Sinta Perdani. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur kerja yang akan dijelaskan oleh Suci Nur Asmi. Pada Suci, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagian prosedur kerja, yaitu di mana ketiga minyak, yaitu olive oil atau minyak zaitun, kemudian minyak VCO dan minyak sawit, dicampurkan kemudian di-mix dengan hand blender selama 5 menit, kemudian dilakukan pembuatan larutan NaOH, yaitu di mana padatan NaOH sebanyak 18,5 gram dimasukkan ke dalam air sejuk, kemudian dilarutkan dalam 52,5 ml air. Selanjutnya, larutan NaOH tersebut dicampurkan dengan, setelah itu ditambahkan kopi sebanyak 12,5 gram, kemudian diaduk kembali dan lalu dimasukkan ke dalam cetakan hingga mengeras.
Selanjutnya, tabel pengamatan di mana NaOH ketika ditambahkan dengan Aquades akan membentuk larutan bening yang bersuhu normal. Kemudian ketiga minyak tadi ketika dicampurkan akan berwarna larutan putih susu. Kemudian ketika larutan NaOH dicampurkan dengan campuran minyak tadi, larutan akan menjadi putih kental. Selanjutnya ketika tambahkan kopi, larutan kental berwarna coklat kurang lebih selama seminggu atau 7 hari dan akan terbentuk sabun kopi. Baiklah, terima kasih atas penjelasan materi oleh Suci Nur Asmi. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan yang akan disampaikan oleh Salsabila Yuswilia. Pada Salsa dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya teruskan. Tentang pembahasan, sabun merupakan salah satu produk yang diperoleh dari minyak, di mana yang dimaksud dengan sabun itu sendiri merupakan hasil reaksi dari asam lemak dengan logam alkali. Hasil penyabunan tersebut diperoleh suatu campuran sabun, gliserol, dan sisa alkali atau asam lemak yang telah terhidrolisa oleh alkali. Alkali dalam proses penyabunan terbagi menjadi dua, yaitu ada NaOH dan juga KOH. Perbedaan di antara kedua alkali ini ialah, jika kita menggunakan NaOH, maka sabun yang dihasilkan akan berbentuk padat, sedangkan jika kita menggunakan KOH, maka sabun akan berbentuk cair. Pada percobaan ini, bertujuan untuk membuat sabun dari kopi dengan langkah kerja yang benar. Dalam percobaan ini diperlukan 3 macam minyak sebagai bahan baku dalam proses pembuatan sabun, yaitu terdiri dari minyak kelapa atau VCO, minyak sawit, dan juga olive oil atau minyak zaitun. Dari kombinasi ketiga minyak ini akan berfungsi sebagai minyak atau lemak pada campuran sediaan digunakan bahan tambahan seperti bubuk kopi yang berfungsi sebagai scrub pada sabun organik yang dihasilkan. Selanjutnya, pada percobaan terdapat penambahan NaOH. NaOH di sini berfungsi sebagai penetralisir asam karena NaOH bersifat basa dan NaOH bereaksi dengan ester pada minyak sawit akan membentuk garam. Basa yang digunakan adalah NaOH agar diperoleh sabun yang padat. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi reaksi penyabunan dalam proses pembuatan sabun terdiri dari konsentrasi NaOH, pengadukan, waktu, serta suhu. Dari yang pertama, sabun dalam air akan bersifat basa, yaitu merupakan garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan terhidrolisis parsial oleh air. Yang kedua, sabun akan menghasilkan buih jika larutan sabun dalam air diaduk kecuali pada air sada. Dan yang ketiga, sabun mempunyai sifat membersihkan, yaitu titik akhir saponifikasi disebut sebagai threads, di mana merupakan suatu kondisi cairan saat diaduk itu mulai mengental. Pada saat ini biasanya ditambahkan pengharum agar memperkuat ciri khas dari sabun yang akan kita bentuk. Berikut merupakan reaksi yang terjadi dalam proses pembuatan sabun kopi. Di sini terdapat lemak tristerin ditambahkan dengan natrium hidroksida akan menghasilkan gliserol sebanyak 10,33% dan juga natrium stearat. Sedangkan untuk reaksi di bawahnya, yaitu dari lemak tripalmitin, direaksikan dengan natrium hidroksida akan menghasilkan gliserol sebanyak 11,41% dengan natrium palmitat. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi oleh Salsabila Yuswilia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari materi yang dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa sabun adalah surfaktan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan. Setiap sabun dibuat melalui reaksi antara lemak dengan bahan lain yang disebut alkali basa yang sangat kuat, karena dibuat melalui pencampuran sebuah senyawa organik, yaitu asam lemak, dengan sebuah senyawa anorganik, yaitu alkali. Dalam proses saponifikasi, lemak akan terhidrolisis oleh basa, menghasilkan gliserol dan sabun mentah. Selanjutnya, baiklah, di sini kami tampilkan bentuk dari sabun yang kami buat, di mana kami memiliki variasi bentuk, yaitu bentuk bunga dan bentuk yang biasa. Pada uji busa yang dilakukan oleh kelompok kami, terdapat busa yang banyak pada sabun ini. Selanjutnya, pada sabun ini juga terdapat bau seperti kopi karena adanya penambahan kopi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai pembuatan sabun kopi. Jika ada salah, tolong dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.